Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, sing kula hormati, kula cintai, kula ta'zimi guru kita bersama Kiai Haji Warso. Mugi-mugi diparingi sehat wal afiat, diparingi berkah umur, berkah keturunan, berkah santri, berkah pondoknya, dan segala hajat yang beliau panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya hormati para kiai, para alim, para asatidah, para santri santriwati sing kula cintai, mugi-mugi dengan tahun baru ini semua yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tahun baru Islam 1447 Hijriah ini, insyaallah tahun keberkahan, tahun kemenangan buat umat muslim dan agama Islam di seluruh dunia, wabil khusus yang ada di Indonesia. Tahun mudah-mudahan pintu rezeki dibuka oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lagi pusing, mumet, ruwet pikirane, beli bisa atau dereng bisa bayar utang, mugi-mugi bisa bayar utang. Dagangane laris, sing dereng gadah jodoh diparingi gadah jodoh, sing lanang oli jodohe lanang ta wadon? Wadon. Sing wadon jodohe lanang, sing soleh lan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus buat para santri dan santriwati aja ngomong atau kepikiran kawin dikit, ngerti? Ngaji kerehin, belajar kerehin, habis itu bebas. Dan para orang tua, sangatlah kalian para waris santri wabil khusus yang di Darul Rahmah ini beruntung, sangat beruntung kalian menitipkan anaknya di pondok
yang seperti ini untuk belajar ilmu agama. Meskipun kalian para wali santri belum bisa untuk menjadi orang alim, tapi menitipkan anaknya di Darul Rahmah agar kelak jadi orang alim, insyaallah kegawa berkahane. Zaman saniki zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang tidak menentu arahnya, kadang mana kadang mene, nggih, mengikuti arah angin. Itu pantese lamun lagi numpak perahu zaman pengien para wali songo, para orang-orang terdahulu ketika naik perahu mengikuti arah mata angin. Nah, kita di sini yang hidup di daratan zaman sekarang ngikuti arah mata angin. Cuman bagi kita yang muslim, yang mukmin, jangan mengikuti hal-hal yang seperti itu, tapi mengikuti arah kiblat yang sudah pasti. Arah kiblatnya yang di sini yang dimaksud adalah arah yang sudah ditunjukkan, ditetapkan, diajarkan oleh para ulama terdahulu, oleh para aulia. Jangan bingung mencari arah kiblat karena sudah pasti arah kiblatnya sudah ditentukan dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Dengan bulan Muharram tahun 1447 Hijriah ini, tahun yang bertepatan dengan hari Jum'ah. Hari Jum'ah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Ayyam, pemimpin dari hari. Bertepatan dengan 1 Muharram plus Jumat Kliwon. Nggih. Leres. Niku insyaallah tanda kebaikan, tanda cerah. Tidak mungkin setiap hari mendung terus, tidak mungkin setiap hari musim rendeng. Nggih, musim rendeng sing paling belenak siapa, Bu? Lagi musim hujan, musim mendung sing belenak siapa, Bu? Ibu sing belenak nggih. Jemuran beli garing-garing. Nggih. Pengen mendi-mendi keder udan. Nah, ini tidak selalu selamanya kita ini berada di bawah kemendungan. Artinya hidup di dunia tidak ada yang selalu dalam keadaan susah payah. Dan begitu juga sebaliknya, hidup di dunia tidak ada yang selalu senang baik. Ada atau tidak manusia yang hidupnya bahagia terus? Enggak ada masalah? Ada? Ada? Kalau iya ada, na'udzubillah min dzalik, keturunane Fir'aun. Kenal karo Fir'aun, Bu? Bu? Oi, kenal Fir'aun? Boten kenal? Pengen kenalan? Fir'aun niku dipaining Gusti Allah, hidupnya lancar.
lancar, segala keinginannya dimudahkan oleh Allah, apa hajatnya dikabulkan oleh Allah. Tapi tidak selamanya, ketika di akhir detik-detik akhir hayatnya, baru di situ Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kenal sama Kanjeng Nabi? Kalau tidak kenal, bahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita semua, juru kunci penyelamat kita semua dunia dan akhirat. Kecintaane Gusti Allah, kesayangane Gusti Allah. Gusti Allah tidak rela kalau ngelihat Nabi Muhammad susah. Tapi susahnya Nabi Muhammad, sulit hidupnya Nabi Muhammad itu untuk uswah hasanah, untuk suri tauladan buat umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami kesulitan, kesedihan, kesusahan yang luar biasa, ketika ditinggal oleh istri tercintanya yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, yang selalu mensupport Nabi Muhammad, yang selalu menjaga Nabi Muhammad, yang selalu menanti datangnya Nabi Muhammad dari luar kota maupun dari di dalam kotanya. Tidak tidur Siti Khadijah kecuali menunggu Nabi Muhammad pulang ke rumahnya. Ketika Nabi Muhammad pulang nyampe ke dalam rumahnya, disambut dengan bahagia oleh Siti Khadijah. Beda sama Khadijah zaman sekarang. Oi, sing arane Khadijah atau sing arane Maimunah, beda. Istri-istri zaman sekarang kebanyakannya ketika suami pulang larut malam, ada lagi yang lebih parah, buka pintunya sambil peteng-tengan kayak algojo. Bukan disambut dengan bahagia, tapi balik ke bengi-bengi ku tes mendi ngelayap ya gawa duit boten. Sampai ada satu cerita, rencange kula, beb, kulo keder nemen beb. Apa ji? Pulang dari habis kemana, ke rumah temennya atau habis kemanalah, begitu pulang sampai di rumah, si istri menyambut saya dengan mencium baju saya. Kata anak, "Wih, bagus Ji, berarti sayang ning jenengan." Boten beb, dicium kelambine kula, dicium pipine kula, bokatan minyak wangi beda. La ilaha illallah. Ya namanya orang ketika mau keluar pakai minyak wangi, terus keluar berjam-jam, kena keringat, panas, pulang otomatis sudah berubah wanginya, betul? Atau apalagi hadir maulid, namanya hadir maulid pasti dikasih minyak wangi, nggih. Kadang orang pakai minyak wangi, ketika diolesi minyak wangi pas hadir maulid, makainya kayak lagi sabunan, nggih boten?
usap, gosok-gosok kayak lagi nganggo sabun. Sampai seperti itu. Bahkan Beb, saya tidur sing arane wong turu kan Beb, iku kan beli sadar. Nggih Ji. Lah kula ku tahu-tahu ditangeni ning rabine kula langsung ngamuk-ngamuk. Pas dibangunin, begitu bangun dimarahin suaminya. Kata suaminya, "Kenapa Nok ngamuk-ngamukku Nok?" Dijawab, "Kenapa kamu tidur tadi senyum-senyum dewek?" La ilaha illallah. Ya beli weruh Nok, arane wong turu kan beli sadar Nok. Tapi kin senyum-senyumnya beda. Ayo ngimpi karo sapa? Iku wis nemen. Na'udzubillah min dzalik. Kalau suami mendapatkan istri yang seperti itu terus sabar, Masya Allah, dadi waline cepat pisan. Mau para suami? Mau dapat istri yang begitu cepat jadi wali? Mau? Jangan ya, mending cara yang lain saja. Lah ini Siti Khadijah meninggal dunia, Nabi Muhammad duka cita. Ditambah pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Talib di tahun yang sama meninggal dunia, Nabi duka cita sampai dikatakan amul huzni, tahun kesedihan. Nah, Nabi Muhammad yang sedih seperti itu dalam keadaan diboikot pengikutnya Nabi Muhammad oleh kaum kafir pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk menjemput Nabi Muhammad, diajak jalan-jalan. Nah, di sini ada sedikit hikmah, ada banyak hikmah yang terserat dan tersirat di dalamnya, bahwa kalau orang lagi sumpek aja dewekan, metu, cuman metu sing bener, aja metu sing beli bener. Kalau lagi sumpek, lagi galau, keluar cari angin segar atau cari untuk mencari teman yang bisa kita curhat. Jangan dipendam sendiri, takutnya menjadi penyakit di dalam dirinya. Nah, ini Nabi Muhammad SAW terjadilah perjalanan Isra wal Mi'raj. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mencintai Nabi Muhammad seperti itu kecintaannya, tapi diberikan kesusahan untuk uswah bagi para umatnya. Nah, kita hidup susah, hidup sulit, jangan terus-terusan susah dan sulit, tapi kita terus dekatkan diri kita kepada Allah dan kita husnudzan kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatan laisa fawqahuma al khair, husnudzan billah wa husnudzan biibadillah, wa khaslatan laisa fawqahuma syarr, su'udzan billah wa su'udzan biibadillah. Yang artinya dua perkara tidak ada yang menandingi kebaikannya, yaitu berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik terhadap hamba-hamba Allah. Dan dua perkara tidak ada yang menandingi kejelekannya, yaitu berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada hamba-hamba Allah.
Di sini banyak para aulia, para ulama menekankan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk selalu husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada hamba Allah. Dengan husnudzan kepada Allah, berpositif thinking kepada Allah, itu banyak manfaatnya dunia dan akhirat. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, man ahabba an yukhtimallahu lahu bil khairi falyuhsinidh dhanni billah. Siapa orang yang menginginkan akhir hayatnya husnul khatimah, maka berprasangka baik kepada hamba Allah. Di sini pelajaran penting. Kita banyak di akhir-akhir ini diganggu prasangka kita. Perasaan kita banyak diganggu oleh segelintir orang untuk mengajak kita ini suudzon kepada Allah dan suudzon kepada hamba-hamba Allah. Tetangga sebelah punya motor baru, geger. Tetangga sebelah teman punya emas yang jarang dipakainya atau tidak pernah dipakai, tiba-tiba dipakai, geger. Iku emas tuku sing endi, duite sing endi, aja-aja, nyolong, jangan-jangan korupsi, jangan-jangan anu dan anu. Teman pinter mengerjakan ujiannya dengan baik dan benar, hasil kerja payahnya, belajar susah payahnya, mendapatkan nilai terbaik. Teman yang lain suudzon. Hati-hati, jangan suudzon sama siapapun, terlebih lagi suudzon sama guru. Pernah suatu ketika, Bu, ini cerita makna dari pertemuan kita ini. Di tahun baru Hijriah ini, saya sedikit menekankan tentang untuk masalah kita betul-betul husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada sesama hamba Allah. Dan kita berjuang betul-betul untuk menghilangkan hati kita, penyakit hati dari suudzon kepada Allah dan suudzon kepada hamba Allah. Pernah suatu ketika ada satu makam. Satu makam ini warga setempat, bahkan warga dari desa lain pada ziarah ke makam tersebut dengan membawa hajat, bertawassul ke makam itu. Pulang dari ziarah, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika, dan ini sudah berjalan puluhan tahun bahkan ratusan tahun, suatu ketika ada seorang saleh, seorang wali min awliyaillah yang sudah terbuka hijabnya, dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke desa tersebut, melihat satu makam itu banyak orang-orang pada ziarah. Sampai orang si wali tersebut mengatakan, kalian ini menziarahi siapa? Dijawab oleh warganya, ini menziarahi seorang wali min awliyaillah. Namanya siapa? Tidak tahu. Siapa yang diziarahi? Tidak tahu. Pokoknya orang-orang tahunya ini seorang makam saleh, seorang makam seorang wali saleh.
Akhirnya si wali tersebut yang masih hidup menceritakan, memberitahu bahwa ketahuilah yang kalian ziarahi itu bukan makamnya seorang manusia, tapi itu makamnya hewan. Warga otomatis tidak percaya. Akhirnya berembuk untuk dibongkar, digali. Begitu digali, betul itu makamnya bangke hewan. Tapi ingat, digarisbawahi, karena orang-orang taunya, husnudzannya, prasangka baiknya bahwa itu makamnya seorang saleh, makamnya seorang wali, maka Allah kabulkan segala hajatnya orang yang ziarah ke makam tersebut. Padahal yang diziarahi bukan makamnya manusia. Allah melihat dari prasangka baiknya seorang hamba terhadap hamba yang lain. Bukan yang zaman sekarang ini, yang ada makam dibongkar, ya, enda-enda apa tak apa, bisa sulap, bisa segala macam. Na'udzubillah min dzalik. Karena husnudzan. Orang yang berhusnudzan, walaupun yang dihusnudzaninya itu salah, tapi dia tidak disalahkan. Seperti contohnya tadi. Tapi kalau orang yang suudzan, na'udzubillah min dzalik. Pernah suatu ketika Al-Imam Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu. Imam Tsauri adalah seorang imam azim, alim kabir. Beliau menceritakan di dalam kitab Ihya ditulis oleh Imam Ghazali, beliau menceritakan bahwa Imam Tsauri mengatakan, jika kalian melihat ada orang yang sedang nangis, idza ra'aita ahadan yabki falyuhsinu dzan bihi. Jika kalian melihat ada orang yang sedang menangis, kalian harus berprasangka baik kepadanya. Jangan berprasangka orang yang lagi nangis itu, oh dia nangisnya pura-pura, atau nangisnya sedang menunjukkan pamer, ria. Kata Imam Tsauri, aku pernah melakukan hal yang seperti itu, melihat ada seorang yang sedang nangis, aku berprasangka buruk kepadanya bahwa dia nangisnya adalah sedang ria. Karena dosa satu tersebut, Imam Tsauri, hurimtu qiyamul lail 5 ashhurin. Aku tidak bisa bangun malam melakukan sholat tahajud selama 5 bulan gara-gara dosa satu tersebut. Halo? Oi, paham? Gara-gara dosa satu, dia tidak sanggup melakukan qiyamul lail selama 5 bulan. Ini Imam Tsauri ini, seorang alim besar, wali besar, yang qiyamul lailnya setiap malam karena dosa satu. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang banyak dosanya? Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Kita pernah tidak dalam suatu hari menghitung, dari kita mulai bangun dari tidur sampai tidur, kita menghitung mana dosa, mana amal soleh? Kita introspeksi.
ketika mau tidur, lebih banyak mana amal solehnya atau dosanya? Nah, jangan kita mengatakan, oh itu kan Imam Thawri beb, itu kan seorang alim besar beb, itu kan seorang wali besar beb. Lalu kalau kita tidak mengikuti jejaknya mereka, kita mau mengikuti jejaknya siapa? Siti Fatimah pun putri kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau melihat atau kedatangan Siti Fatimah, Nabi Muhammad bangun dari duduknya, menyambut Siti Fatimah, dipeluknya Siti Fatimah. Sampai seraya Nabi pernah berkata, wahai Fatimah, jika aku rindu dengan bau harumnya surga, aku mencium dirimu wahai Fatimah. Baunya Siti Fatimah mengingatkan bau harumnya ketika Nabi masuk ke dalam surga dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi Siti Fatimah luar biasa kehidupannya, ibadahnya, akhlaknya, baktinya sama orang tuanya, bakti sama suaminya, mengurus anak-anaknya. Bahkan Siti Fatimah memikirkan, Siti Fatimah tidak pernah melihat laki-laki yang bukan muhrim dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim. Sampai suatu ketika Siti Fatimah lagi ngobrol sama sahabatnya yang bernama Siti Asma, mengatakan lagi curhat, wahai Asma, aku memikirkan bagaimana nanti kalau aku meninggal dunia, nanti tubuhku dibungkus dengan kain kafan dan ditutup dengan kain. Otomatis laki-laki yang lain melihat lekukan tubuhnya aku. Aku memikirkan itu, wahai Asma, jangan sampai aku dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim. Padahal dalam keadaan nantinya sudah mayit. Memikirkan hal yang seperti itu. Akhirnya kata Siti Asma, wahai Fatimah, jangan khawatir, karena di waktu itu keranda jenazahnya modelnya terbuka. Artinya terbuka itu kayak keranda ini yang di rumah sakit, jadi kelihatan lekukan tubuhnya. Kata Asma, aku pernah pergi ke negeri Habasyah, pernah melihat ada jenazah ditutup dengan peti. Artinya kerandanya seperti berbentuk peti segi 4. Jadi mayat itu masuk ke dalam itunya, ditutup dengan kain di atasnya, seperti kita sekarang ini. Kurang lebihnya seperti itu. Begitu mendapatkan kabar seperti itu dari sahabat karibnya, bahagia Siti Fatimah dan minta dibikinkan untuk dikuburkan, melakukan hal yang seperti itu. Artinya Siti Fatimah, didikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri kecintaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memikirkan dirinya jangan sampai dia berbuat maksiat kepada Allah meskipun sudah meninggal dunia. Inilah suri tauladannya para wanita, Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan Ummul Mukminin yang lainnya. Lalu dari husnudzan seperti itu, orang yang punya husnudzan tidak salah, walaupun salah. Tapi kalau yang suudzan, na'udzubillah min dzalik, bahaya. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain, putranya Sayyidina Husain,
Imam Ali Zainal Abidin dijuluki As-Sajjad. Fi kulli lailatin alfa raka'ah. Setiap malamnya 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin menyaksikan pembantaian ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya dan pamannya. Saudara-saudara dari pamannya di dalam peperangan Karbala. Artinya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari dahulu banyak yang memusuhinya, banyak yang fitnah, yang tidak senang kepadanya, dan mendapatkan ancaman, bahkan dianiaya. Imam Husain radhiyallahu taala anhu yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipeluk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digendong oleh Nabi Muhammad beserta kakaknya Sayyidina Hasan. Sampai Nabi Muhammad mengatakan kepada Husain, "Husain minni wa ana min Husain." Husain adalah dariku dan aku dari Husain. Ketika lahirnya Sayyidina Husain, Nabi Muhammad bahagia. Tidak lama Nabi Muhammad menangis. Siti Fatimah mengatakan kepada ayahnya, "Bah, kenapa bah?" Kalau bahasa sekian, "Bah, kenapa kau tadi bahagia sekarang kau nangis?" Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Wahai Fatimah putriku, anakku ini yang bernama Husain, dia meninggalnya nanti dalam keadaan syahid." Akhirnya Nabi Muhammad mengambil sedikit pasir, disimpannya, dikasihkan kepada Siti Fatimah kalau tidak salah, atau kepada Siti Asma, sahabatnya Siti Fatimah, "Simpan ini. Jikalau pasir ini berubah menjadi darah, maka ketahuilah Husain telah terbunuh mati syahid." Ketika peristiwa Karbala yang mana di negeri Irak, di Basrah, jauh dari kota Madinah, pihak keluarga Madinah mendengar bahwa Imam Husain dibantai. Mereka tidak percaya. Langsung Siti Asma mengambil, ingat dari wasiatnya Nabi Muhammad SAW, diambilnya itu pasir, terlihat berubah menjadi darah, bahwa betul ucapannya Nabi Muhammad SAW. Lah ini Imam Ali Zainal Abidin saat itu, semua putra-putrinya Sayyidina Husain dibantai, dibunuh. Bahkan ketika di dalam peperangan Sayyidina Husain, putranya yang masih bayi menangis karena kehausan. Imam Husain mengatakan, "Stop dulu perangnya. Saya minta air sedikit untuk anak saya yang masih bayi, yang belum punya dosa. Dia nangis kehausan." Apa ada antara sama pasukan musuhnya itu? Pasukan Yazid, dipanahnya sampai tembus ke lehernya si bayi tersebut. Imam Ali Zainal Abidin saat itu sudah remaja, tapi dalam keadaan sakit berat, sehingga Imam Ali Zainal Abidin dilarang oleh ayahnya untuk ikut perang membantu ayahnya. Sampai kata Imam Husain, "Ya Ali, jangan keluar, jangan ikut. Aku berharap keturunanku darimu, wahai Ali." Sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tumbuh besar menjalankan dakwahnya seperti ayahandanya, mengikuti jejak ayahandanya, sampai setiap malam beribadah 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, "Khabba'a thalathan fi thalathin."
Allah menyimpan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atih. Allah menyimpan rahasia ridhonya di dalam suatu amalan ketaatan kepadanya. Maka jangan kalian menghina atau merendahkan satu amalan soleh sedikit pun, walaupun itu amalan soleh yang sifatnya kecil. Siapa tahu di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menyimpan khabba'a sakhatahu fi ma'siyatihi. Allah menyimpan murkanya, laknatnya di dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan kita meremehkan satu amalan maksiat sedikit pun, walaupun sekecil apapun. Siapa tahu di situ ada murkanya Allah. Na'udzubillah min dzalik, kita mendapatkan laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu afiyah wassalam. Lalu yang ketiga, khabba'a wilayatahu fi khalqihi. Allah menyimpan satu rahasia di satu makhluknya Allah. Siapa tahu, jangan kalian menghina atau merendahkan orang. Siapa tahu di situ yang kita rendahkan adalah wali min auliyaillah. Ini kita harus husnudzan. Nah, husnudzan kepada Allah, kadang kita mengatakan di dalam diri kita, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan amalan ini dan itu, kok doa saya belum diijabah. Nggih. Suka seperti itu. Sering. Nggih. Nah, ini jangan kita ulangi lagi. Tapi kita terus memohon kepada Allah, tanamkan keyakinan kita kepada Allah bahwa segala doa pasti diijabah oleh Allah. Kapan diijabahnya? Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita tetap terus memohon kepada Allah dalam keadaan penuh keyakinan kepadanya, jangan suudzon kepadanya. Lalu yang terakhir, kita jauhi sifat suudzon. Wabil khusus di tahun baru ini, sifat suudzon, ayo bareng-bareng bersama-sama untuk kita hilangkan sekuat mungkin. Baik suudzon kepada Allah maupun suudzon kepada hamba-hamba Allah. Walaupun hamba Allah itu tukang maksiat, jangan kita suudzon kepadanya. Karena kita tidak tahu orang tersebut akhir hayatnya husnul khatimah atau tidak. Ada satu cerita seorang majusi. Ngerti majusi, Bu? Orang yang menyembah api itu meninggal dunia, keluarganya fahamnya adalah seorang majusi dan dikubur secara adat majusi. Setelah dikubur, ada seorang soleh di desanya mimpi ketemu sama si majusi tersebut. Si majusi itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kebahagiaan, kesenangan di alam barzakhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai si orang saleh ini bingung sehingga bertanya kepada si majusi, alasta majusian, bukankah engkau ini seorang majusi di waktu hidupnya? Dijawab, betul. Kok bisa kau mendapatkan kenikmatan seperti ini?
Sedangkan kau seorang Majusi, tidak pernah menyembah Allah, bahkan beriman juga kepada Allah, tidak. Dia jawab, betul. Tapi aku ketika sakaratul maut, mendekati ajalku tiba, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aku hidayah sehingga aku mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beriman, mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ditanya, dengan sebab apa kau ini mendapatkan kemuliaan seperti ini? Dijawab oleh si Majusi, aku pernah suatu ketika melihat anakku makan di dalam bulan puasa Ramadan di siang hari di depan teman-temannya yang muslim yang sedang pada puasa, dan aku memarahi anakku sampai aku memukulnya. Seraya mendidik, mengatakan kepada anaknya, kenapa kau tidak menghormati orang-orang Islam yang sedang berpuasa? Kau makan di depan mereka. Karena mengagungkan, menghormati, husnudzan, berprasangka baik kepada sesama hamba Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang Majusi matinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya kita jangan suudzon sama siapapun, walaupun orang itu tukang maksiat sekalipun, tidak pernah sujud kepada Allah sekalipun, akhlaknya brengsek sekalipun, jangan suudzon sama dia. Bahkan kita doakan dia agar dia mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, ini yang saya tekankan di tahun baru ini, husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada hamba-hamba Allah. Dengan kita menekankan itu di dalam hati kita masing-masing, dan ditekankan di dalam keluarga kita, anak istri kita masing-masing, insya Allah segala hajat yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus santri dan santriwati, husnudzan sama Allah dan husnudzan sama gurunya, sama kiainya. Jangan suka menilai kiainya atau gurunya yang kurang baik. Meskipun bagaimanapun itu kiai, orang alim atau habib, dia tetap manusia biasa yang pasti ada dosanya. Tidak ada habaib yang tidak punya dosa, tidak ada. Tidak ada kiai ulama yang tidak punya dosa, tidak ada. Yang tidak punya dosa hanya Nabi Muhammad SAW dan para anbiya wal mursalin. Tapi mereka, para aulia, para salihin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melakukan hal yang tidak baik, dia langsung segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita. Ketika melihat guru kalian, wahai santri, melakukan hal yang kurang, jangan langsung dinilai yang tidak baik. Semakin kalian menanamkan ta'zim, mahabbah kepada guru kalian, disitulah kalian akan mendapatkan madad, ada mendapatkan rahasia nur ilahi dari guru tersebut kepada hati kalian masing-masing. Kunci untuk bisa dibukakan pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain belajar dengan giat, selain belajar dengan tekun lillahi ta'ala, belajarnya karena Allah, yang kedua ta'zim, mahabbah kepada gurunya, dan ta'zim, mahabbah kepada kedua orang tuanya. Jangan kalian belajar mondok
tapi di pondok tidak belajar dengan baik dan tekun. Kasihan orang tua kalian menanti kedatangan kalian ketika pulang, menginginkan kalian mendapatkan membawa ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kalian pulang tidak mendapatkan, tidak membawa ilmu yang tidak bermanfaat, karena di situ akan menyakiti hati kedua orang tua kalian. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah, dan mudah-mudahan Pondok Darul Rahmah ini semakin berkembang, semakin banyak santrinya, semakin tidak muat kamar-kamarnya, sehingga bisa menambah tanah yang di sebelahnya dengan diperluas lagi. Mudah-mudahan orang yang memiliki tanah tersebut digerakkan hatinya oleh Allah untuk mau memberikan tanahnya dengan tujuan wakaf lillahi ta'ala tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kalian semua para santri dan santriwati begitu selesai belajar dari sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Tapi tidak selesai. Yang namanya lulus itu hanya lulus di satu pelajaran atau di satu sekolah saja, tapi tetap kalian harus menjadi santri walaupun sudah punya pondok besar sekalipun. Karena kalau orang merasa dirinya masih santri, di situ dia masih menginginkan ilmu, masih menginginkan mencari ilmu. Tapi kalau sudah merasa dirinya sudah menjadi orang alim, merasa dirinya paling alim, dia tidak akan mau mendapatkan ilmu dari siapapun karena dirinya sudah merasa sombong. Tapi tetaplah jadi santri walaupun kalian sudah jadi kiai. Tetaplah jadi santri walaupun kalian sudah jadi nyai besar, walaupun sudah punya pondok besar. Karena disitulah rasa tawadhu. Karena orang menjadi santri, santri adalah orang yang haus ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan hati kita semua dibersihkan dari segala penyakit hati, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita semuanya dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا وإياكم من أهل الخير واجعلنا وإياكم من الأخيار واجعلنا وإياكم من الصالحين واجعلنا وإياكم من عبادك الصالحين واجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة
واجعلنا وإياكم من التجار الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ikuti saya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya man khatamtan nubuwah war risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtim yaumi bi khairin wa syahri bi khairin wa sanati bi khairin wa umri bi khairin, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.